Oke anak-anak, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya pada hari ini. Waalaikumsalam. Iya Haris. Alhamdulillah ya Haris hadir. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini ya. Ibu mau tanya, kalian sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Alhamdulillah jika sudah sarapan ya. Kalau sudah sarapan, ya, kalau sudah sarapan, mudah-mudahan kalian bisa lebih berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sudah siap belajar kan hari ini? Sudah. Sudah siap. Sudah disiapkan ya alat tulisnya, bukunya, dan lain-lain. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Ya, Egi ya. Egi raise hand, angkat tangan. Silakan Egi pimpin doanya ya. Istiadan. Siap. Istiadan. Siap. Ya, anak-anak, ya. Mana salamnya? Sudah salam belum tadi buat guru? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan pembelajaran seterusnya. Ya, Ibu akan absen. Yang namanya dipanggil, silakan katakan hadir ya. Adli Gifari Laksono. Adli? Hadir, Bu. Ya, Ajeng. Ajeng belum kelihatan. Alifa? Hadir, Bu. Ya, Andika? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Anissa? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Arlan? Hadir, Bu. Asri? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Auli Yasmin? Tadi Japri Ibu, WhatsApp Ibu, Auli Yasmin masih sakit. Kita doakan mudah-mudahan Auli Yasmin segera sehat ya. Lalu ada Cika ada tidak? Ada. Hadir ya. Dinda? Hadir, Bu. Dinda? Hadir, Ya, Bu. alhamdulillah ya. Lalu Dwi Putria? Hadir, Dwi Putria? Hadir. Ya, Egi? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Fauji Fajar? Hadir, Bu. Fauji Fadar? Hadir, Ya, Egi, Fauji hadir ya. Lalu Haris? Hadir, Bu. Haris?
Hadir. Ya, alhamdulillah. Kasa. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah. Muhammad Ali Febriansyah. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah. Muhammad Aimar. Hadir Bu. Aimar mana? Oke, Zikra. Hadir Bu. Lalu Idul Akmal. Akmal ada Akmal? Hadir Bu. Ya, tuh bagus. Hadir, Bu. Ya, Zaki Akrom tadi WhatsApp Ibu. Zaki Akrom juga sedang sakit. Kita doakan ya, Zaki Akrom segera sembuh. Lalu Nabila. Hadir Bu. Nadia. Ada Nadia? Nadia, ada Nadia? Nadia? Tadi ada Ibu lihat Nadia? Mungkin sedang ke belakang. Lalu Najwa. Najwa hadir? Hadir Bu. Sayang. Naufan. Hadir Bu. Ya, Nesta. Hadir Bu. Ya, Novita. Hadir Bu. Alhamdulillah. Sofa. Hadir Bu. Reski. Hadir Bu. Alhamdulillah. Silvi. Hadir Bu. Alhamdulillah. Yasmin. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah ya. Yang hadir dari 31 peserta didik di kelas 6B ya. Yang hadir Vikon hari ini ada 28 orang. Auli Yasmin dan Zaki itu sakit. Dan Ajeng Ibu belum dapat informasinya. Mudah-mudahan Ajeng juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sudah Ibu absen satu persatu. Ibu minta kalian tetap semangat untuk pembelajaran. Meskipun belajarnya dari rumah. Sekarang Ibu akan share screen ya. Sudah bisa lihat tampilan Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, jangan lupa untuk menandakan kehadiran, mengirim pembiasaan sholat duha dan tadarus, pembiasaan membantu orang tua, ya. Juga Ibu memberikan bahan ajar yang bisa kalian baca. Terus juga ada presentasi Ibu untuk hari ini Vikon, silakan bisa dilihat. Terus juga menghadiri Vikon yang sedang kalian laksanakan hari ini, sekarang ini, dan juga ada tugas. Hanya satu saja tugasnya, dan selain itu nanti setelah Vikon Ibu akan tambahkan lagi tugas di bawah ini, di bawah tugas IPA ada tugas atau mengerjakan evaluasi ya, evaluasi penilaian pengetahuan hari ini. Jadi mengerjakannya dengan Google Form sebanyak 10 soal, hanya 10 soal. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan tampilkan pembelajaran atau presentasi hari ini. Oke anak-anak ya. Bisa dilihat layar Ibu? Bisa. Bisa Bu. Oke. Kalau sudah dilihat layarnya, sebentar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan judul temanya. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Dan pembelajaran yang ketiga dan keempat. Ya.
Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa saja 5M? Memakai masker, mencuci tangan. Menjaga jarak. Ya, memakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terus juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Iya, suaranya patah-patah. Sabar ya, berarti ini koneksinya sedang tidak bagus. Nah, Ibu mengajar hari ini di ruangan kelas 6B dan tidak ada orang satupun di ruangan ini selain Ibu, sehingga Ibu melepas masker Ibu. Tetapi apabila kita sedang berada di satu ruangan dan ada orang lain, itu wajib menggunakan masker ya. Apalagi kalau berdekatan. Lanjut ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh duduk saja, tetapi duduknya yang tegap. Semua menyalakan kamera dan juga mikrofon. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Alhamdulillah anak-anak kita semua sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Mudah-mudahan dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya setiap hari itu bisa menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Apalagi kita baru beberapa hari lalu merayakan HUT RI yang keberapa? 76. Iya. Kita lanjut. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada 6. Ada 3 mata pelajaran. Yang pertama tujuannya adalah setelah membaca teks, peserta didik mampu merumuskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 3, setelah membaca teks dan mencari informasi dari sumber lain, peserta didik mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar.
Keempat, setelah membaca teks dan mencari informasi dari sumber lain, peserta didik mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara tulisan dengan jelas. Kelima, setelah membaca teks dan berdiskusi dengan orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca teks dan berdiskusi dengan orang tua atau orang dewasa di rumah, peserta didik mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan benar. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa para pahlawan bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita? Cara diplomasi itu adalah cara non peperangan atau non kekerasan, bisa dengan dialog ataupun negosiasi, ya. Nah, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dilakukan melalui pertempuran atau peperangan, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Seperti yang tadi sudah Ibu katakan, jalur diplomasi itu adalah jalur dialog, negosiasi, pokoknya non kekerasan. Bisa dilakukan dengan mengadakan perjanjian dan juga perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romproyen, dan juga konferensi meja bundar. Khusus hari ini kita akan membahas atau belajar tentang salah satu perjanjian tersebut, yaitu perjanjian Renville. Sekarang pada layar HP kalian sudah ada teks yang berjudul Perjanjian Renville. Siapa yang mau membacakan teks tersebut? Putus. Reski ya. Reski raise hand. Silakan Reski bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari. Waalaikumsalam. Amerika Serikat USS Renville yang berada di Pelabuhan Tanjung Jakarta. Perundingan pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo. Hasil perundingan kerajaan Belanda dipimpin oleh Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Reski sudah membacakan teks yang berjudul Perjanjian Renville. Jadi perjanjian Renville ini adalah perjanjian yang terjadi setelah perjanjian Linggarjati. Ya. Nah, perjanjian Renville terjadi pada tanggal 8 Desember sampai dengan 17 Januari. Ya. Jadi dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1948. Ini kejadiannya.
Nah, perjanjian Renville ini salah satu usaha yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam memperebutkan kembali atau merdeka yang sepenuhnya gitu ya, selain dengan cara kekerasan yang sudah dilakukan sebelum merdeka. Ya, jadi Indonesia ini atau Belanda ya, padahal Indonesia ini sudah memproklamirkan kemerdekaan, sudah proklamasi, tetapi Belanda ini kembali datang untuk menjajah Indonesia. Curang ya? Curang tidak seperti itu? Curang. Curang, licik, ya, curang, licik, jahat. Nah, terus hal ini membuat Indonesia itu melakukan berbagai cara agar Indonesia itu merdeka sepenuhnya. Nah, salah satunya adalah dilakukan perjanjian Renville ini. Mengapa disebut perjanjian Renville? Karena apa? Ada yang tahu? Karena dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Ya, betul sekali, itu bagus ya. Karena perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal milik Amerika Serikat. Nama kapalnya USS Renville. Nah, kapal ini sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok atau berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Ya. Nah, sebetulnya latar belakang dari perjanjian Renville ini adalah karena Belanda ini melanggar perjanjian Linggarjati. Jadi sebelum perjanjian Renville itu kan ada perjanjian Linggarjati yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalian pelajari. Nah, karena melanggar, maka diadakan lagi nih perjanjian Renville ini ya. Nah, terus setelah itu menghasilkan perundingan. Ada 3 hasil perundingannya, yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Nah, nama garisnya itu adalah garis demarkasi ya. Jadi ada batasnya gitu. Ada batas, ini punya Indonesia, ini punya Belanda. Terus yang ketiga hasilnya adalah TNI itu harus ditarik mundur, artinya disuruh kembali gitu ya, disuruh kembali, jangan boleh ada di daerah kekuasaan Belanda pada saat itu, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, sebetulnya hasil dari perjanjian Renville ini sangat merugikan gitu ya, merugikan Indonesia. Karena hasil yang sebelumnya kan Belanda mengakui wilayah Indonesia itu lebih banyak dibandingkan hasil dari perjanjian Renville ini. Itulah tadi penjelasan yang lebih lengkap lagi tentang perjanjian Renville. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada, Bu. Ya. Ya, jika tidak ada, sekarang kegiatan kita hari ini adalah kalian merumuskan peristiwa penting tadi dalam peta pikiran dengan menggunakan kalimat yang efektif. Ya, silakan anak-anak diskusikan dengan orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah, bisa kakak, bisa om, tante, atau siapapun ya, silakan kerjakan di lembar kerja peserta didik ya, yang sudah dibagikan, yang sudah kalian miliki di rumah, LKPD-nya. Coba tunjukkan ke kamera, LKPD-nya diangkat ke kamera yang sudah dinyalakan, yang sudah diaktifkan, sudah diperlihatkan. Mana? Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kalian Ibu beri waktu, silahkan berdiskusi, dibuat dulu seperti biasa, dibuat dulu kalimat tanyanya, baru nanti dijawab di dalam kotak tersebut. Usahakan tulisannya kecil-kecil saja supaya muat. Jangan lupa pada kotak yang berwarna kuning ditulis judul teks tadi. Judulnya adalah apa? Perjanjian. Ya, silakan Ibu beri waktu ya. Ibu ini dulu.
stop Tulisnya share. gimana? Ya, silakan tulis di lembar kerja peserta didik, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Ibu minta yang belum mengaktifkan kamera, aktifkan kamera karena Ibu mau melihat kalian yang sedang menyelesaikan dengan cara diskusi dengan orang tua. Silakan ya, Ibu beri waktu 5 sampai 10 menit. Bu, kalau nggak mau di kotak gimana, Bu? Kalau nggak muat di kotak, boleh diterobos aja. Boleh diterobos, tapi mudah-mudahan masih muat gitu. Ya? Atau diberi tanda, nggak muatnya itu tulisnya di sebagian mana, diberi tanda panah. Misalnya ke bawahnya diberi tanda, seperti itu ya, itu bagus. Ayo, dibuka aja kameranya. Boleh sambil dibaca pelan-pelan, keluar suaranya, ya, biar tidak terlalu sepi. Boleh Ibu sambil tanya ya. Aymar, belajar sama siapa di rumahnya? Sama Mama. Sama Mama, iya. Siapa lagi yang sama mamanya? Bagus, Bu. Bagus. Lalu siapa lagi yang sama mamanya belajar di rumah? Saya Arlan. Arlan, alhamdulillah. Ajar Bu. Nesta. Lagi Bu. Haris Iya, Bu. iya, banyak alhamdulillah. Haris, Nesta, Egi, Fauzi, Fajar. Kenapa? Ayo, yang tidak ada mamahnya, yang mamahnya sedang sibuk, bisa berdiskusi dengan orang dewasa yang lain yang ada di rumah.
Jika tidak ada sama sekali, tetap semangat ya. Pasti kalian bisa karena kalian sudah kelas 6. Apakah semua menyalakan kamera? Lain, Bu. Ya, terkadang sinyal juga mempengaruhi sehingga sudah diaktifkan tetapi pada layar Ibu terlihat belum mengaktifkan. Tidak apa-apa. Nulisnya di luar kotak nggak apa-apa ya, Bu? Iya, tidak apa-apa. Jika tidak muat, tidak apa-apa, disesuaikan saja. Nazwa Nazifah kok keluar itu, Bu? Mohon maaf tadi ternyata termute. Nazwa Nazifah, mungkin sinyalnya sedang tidak stabil. Mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi, bisa gabung lagi. Ada yang sudah selesai? Dwi Putri ya, Bu. Alhamdulillah, kita tunggu yang lain ya, Dwi. Iya, Bu. Sudah dinyalakan kameranya? Kanza sudah, Bu Guru. Dwi Putri ya udah, Bu. Ya, Dwi Putria dan Kansa sudah menyalakan kamera juga ya? Sepanjang pembelajaran, kamera harus tetap dinyalakan. Jika terlihat, ya, Arlan sudah? Nah, ngantuk tuh, Bu Guru. Alhamdulillah, ya. Jika di laptop ngantuk, Bu Guru. Bu Mela masih belum. Kenapa, Arlan? Ngantuk. Ya, sudah, alhamdulillah. Iya, Amal, alhamdulillah. Semuanya sudah nyalakan kamera kan ya? Sudah. Udah, Bu.
Sudah. Tapi tampilan di laptop Ibu terlihat banyak sekali yang menutup kamera. Itu tandanya sinyal tidak stabil. Ya, harap bersabar karena inilah seninya atau keseruannya atau juga kendalanya dari pembelajaran daring. Tapi kita semua harus tetap semangat. Perjanjian Linggarjati Aymar udah, Bu. Ya, alhamdulillah Aymar sudah selesai. Kita tunggu yang lain ya. Bu, ini Hari perjanjian sudah, Bu. Renville apa perjanjian Linggarjati, Bu? Perjanjian Renville sayangku sesuai dengan teksnya. Oh ya, Bu. Ya. Tadi hari sudah ya, alhamdulillah. Udah, kira siapa? Saya. Udah masak. Yang mamanya bisa menemani, yang orang tuanya bisa menemani, atau orang dewasa yang ada di rumah bisa menemani, boleh juga kok terlihat di kamera, seperti mamahnya Egi yang terlihat di kamera, ya. Yang lain juga boleh sesekali terlihat di kamera. Halo Mama Egi. Assalamualaikum. Salam. Ya. Lagi betul. Nggak boleh, Bu. Bu. Dibaca nggak, Bu? Nanti ya, kita tunggu yang lain dulu ya. Nanti ketemu. Aisyah aja, Aisyah. Ya. Halo Bu Guru, ini Aisyah. Iya, Aisyah ikut belajar ya sama kakaknya ya, sama Arlan, kakak Arlan. Yang lain apa sudah selesai? Udah, Bu. Asri sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ada yang belum selesai? Sekarang Ibu balik pertanyaannya Ibu Ganti. Ya, Ibu ganti sekarang. Siapa yang belum selesai? tinggal yang di Egi, Bu, belum. Bu Reski udah selesai, Bu. Oke, silakan. Ya, silakan Ibu beri waktu lagi ya. Yang lain dicek lagi. Siapa tahu pertanyaannya masih keliru ya. Kalimat efektifnya dilihat apakah sudah efektif atau belum. Lalu juga penulisannya, tanda tanyanya sudah ada belum. Terus juga kata tanyanya sudah ada belum, ya?
Kata tanyanya kan ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Silakan dicek lagi ya bagi yang sudah. Dinda sudah, Bu. Ya, alhamdulillah Dinda sudah selesai. Sudah selesai belum? Belum, Bu. Belum. Naufan, kenapa saya Naufan Ibu lihat keluar masuk Google Meet sedang ini jaringannya ya sedang tidak stabil ya? Iya. Ya. Sudah selesai Naufan? Ya. Ya, dibuka kameranya ya sayang ya. Tiga menit lagi, nanti perwakilan dari kalian akan mempresentasikan ya. Ibu membagikan lembar kerja peserta tersebut ya sebelum pembelajaran hari ini supaya kalian bisa melihat ya supaya bisa mempelajari dulu kegiatan apa yang kita laksanakan hari ini. Jadi harapan Ibu hari ini kegiatan diskusinya itu tidak terlalu memakan waktu yang banyak. Dan alhamdulillah ya. Kenapa sayang? Bu, kenapa ya, Bu? Tadi Nobita HP-nya keluar sendiri, Bu. Padahal tadi Keluar nggak sendiri? keluar. Iya, itu karena sinyalnya atau jaringannya sedang tidak stabil. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar dalam pembelajaran daring seperti ini. Mudah-mudahan yang sering keluar masuk itu memang karena betul-betul jaringan ya, bukan sengaja keluar masuk ya. Tapi Ibu percaya kalian semua anak-anak yang jujur, anak-anak yang baik, tidak akan melakukan hal seperti itu. Keluar Google Meet itu karena betul-betul terlempar atau jaringannya itu sedang tidak stabil sehingga keluar sendiri seperti itu. 1 menit lagi waktunya habis. Jika nanti kalian belum selesai semua bisa dilanjutkan setelah Vicon ini berakhir ya. Nanti 1 menit lagi akan presentasi. Kenapa Alifa? Udah, Bu. Ya sayang. Udah, Bu. Fauji sudah, ya bagus. Egi udah, Bu. Alhamdulillah Egi, ya. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai ya, sudah habis untuk diskusinya.
Jika belum selesai semuanya sampai selesai, jika belum sempurna tidak apa-apa, nanti diselesaikan setelah Vicon ini. Ayo, Ibu minta sekarang siapa yang mau mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya atau puas. Aymar. Bagus, Bu. Bu Jikra Wow. udah Bu. Aymar. Iya sayang, iya sayang, banyak sekali ya. Ya, Ibu persilahkan. Terima kasih karena kalian bersemangat dan mau mempresentasikan. Tapi Ibu pilih salah satu dulu, yaitu Dwi. Dwi ya sayang ya, presentasi dulu. Pertama, silakan Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville? Mengapa diadakannya perundingan Renville? Karena pada perjanjian sebelumnya tidak disepakati oleh kedua pihak dan terjadinya agresi militer Belanda. Siapa delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sairikuddin, Belanda oleh Raden Abdul Qadir Widodo Madjo. Bagaimana Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia? Kapan 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, di mana di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang Tanjung Priak, Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk salut dulu yuk buat Dwi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, Dwi, terima kasih sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Perhatikan kata tanya apa yang digunakan ya. Kalau apa itu untuk Suaranya putus. Putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Nah, sekarang gimana? Udah enggak? Sekarang gimana? Ya, Ibu. jadi kalian harus masih putus-putus. Sebentar ya. Bu nih batur jaringannya. Udah enggak, Bu? Udah enggak? Jangan sampai naik ke genteng ya, Bu. Sudah bagus? Suara Ibu sudah tidak putus-putus? Udah, Bu. Udah enggak, Bu? Udah, Bu. Ya. Ya, jadi perhatikan ya kata tanyanya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk apa? Tapi Ibu sudah apresiasi, Dwi sudah berani untuk membacakan atau mempresentasikan. Ada lagi yang mau mencoba selain Dwi? Saya, Bu. Bagus, Bu. Aymar. Oke, banyak nih. Siapa dulu? Iya, Ibu jadi bingung nih. Tadi yang pertama acung tangan Ibu lihat Reski. Coba ya. Reski, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama perjanjian sebelum perjanjian Renville? Perjanjian Linggarjati. Mengapa diadakan perjanjian Renville? Karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati.
Siapa pimpinan Indonesia pada perjanjian Renville? Amir. Bagaimana salah satu isi dari Renville? Cinta garis yang Indonesia sekarang enggak. Perjanjian Renville dibuat Desember 17 Januari 1940. Dimana perjanjian Renville dibuat menit pemerintah USS Renville. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk hebat buat Reski. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat ya Reski. Reski tadi baca ini agak kecil suaranya. Kenapa? Lemes atau malu-malu? Ya. Tapi tadi Ibu bisa dengar kok, ya alhamdulillah tadi yang sudah dibacakan oleh Reski sudah cukup sesuai dengan kata tanyanya itu terfokus ke apa, sudah lebih baik ya. Siapa lagi yang mau membacakan? Aymar, Bu. Aymar deh, ya Aymar silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948? Jawabannya perjanjian Renville. Mengapa perjanjian tersebut diadakan? Perjanjian tersebut diadakan untuk menyelesaikan perselisihan akibat pelanggaran yang dilakukan pihak penjajah Belanda atas perjanjian Linggarjati. Siapa yang pemimpin delegasi Indonesia? Jawabannya Amir Syarifuddin. Bagaimana reaksi para pejuang Indonesia perjanjian tersebut? Jawabannya tidak semua pihak setuju, terutama pejuang, karena perjanjian itu secara drastis mengurangi wilayah Indonesia. Kapan perundingan dimulai? Jawabannya pada tanggal 8 Desember 1947. Di mana perjanjian Renville ini ditandatangani? Jawabannya di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kita beri tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, 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 mantap betul, Aymar ya. Ibu dengar tadi membacakannya juga baik dan juga apa yang sudah dituliskan itu sudah sesuai dengan yang diperintahkan ya mengenai kalimat tanyanya dan juga jawabannya. Mungkin cukup 3 saja, nanti ada diskusi selanjutnya. Silakan yang belum dan yang merasa tidak dipanggil namanya jangan berkecil hati karena murid Ibu kan ada banyak, tidak mungkin semuanya membacakan. Nanti kita selesainya maghrib. Oke, kita lanjut ya sayang ya. Ibu share screen lagi. Oke, tadi sudah presentasi. Lalu, nah, anak-anak, ya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi. Ya, tadi salah satunya adalah Perjanjian Renville untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, agar tujuan diplomasi itu tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Ya, baik pihak Belanda maupun pihak Indonesia. Nah, kalau untuk hewan, kira-kira bagaimana ya hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ingatlah anak-anak bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama dan persatuan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hyena, ya, hyena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Ya.
Sekarang ada teks, silakan kalian baca di dalam hati. Perwakilan siapa yang mau membaca? Ada yang mau baca? Yo, bagus, silakan baca sayang. Ayo bagus, baca. Bagus, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hina adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hina. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hina adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hina mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah, seperti yang dikutip Telegraph 9 September. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hina, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hina lebih kreatif daripada hewan. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hina sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tuh bagus sudah membacakan teks yang berjudul Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Ini menurut penelitian ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bermain kuis dulu ya. Kita ice breaking dulu sebelum melanjutkan pembelajaran ya, supaya kalian berada pada kondisi alpha, kondisi yang sangat baik untuk belajar gitu. Supaya kita refresh dulu, kita main dulu kuis atau ice breaking. Ibu akan kirim di chat, linknya adalah kita akan belajar Kahoot. Nanti diklik ya, oke. www.kahoot.it. Silakan nih diklik ya. Di chat ada yang diklik. Silakan. Guru pinnya apa Bu? Oke, wih udah ada yang masuk pin ya. Oke, Ibu masuk dulu nih. Pinnya adalah Sama nih. pinnya adalah, sebentar ya, sedang loading. Pinnya nih, bisa dilihat nggak? 325-2208. Ulangi, 325-2208.
325 2208. Bisa dilihat ya. Yang sudah bergabung, yang sudah masuk, Yasmin, Reski nih, geng. Aduh, Reski ini macam-macam aja ya sayang. Reski, Akmal, Asri. Ayo siapa lagi? Aimar. Ulang bu. Pinnya adalah 3208. 2208. 325 2208. Ada Sofa udah masuk tuh, bagus. Akmal, Anissa, Naufan, Fauji. Pinnya berapa bungkus? Pinnya 325 2208. 325 2208 ya. Terus dua dong. Yang bergabung sudah 13 orang, 14 orang. Ya, sabar ya. Kalau yang sudah masuk, silakan layar HP-nya itu ke ini aja. Layar HP-nya cukup melihat Kahoot. Pinnya apa pinnya? Pinnya 325 22 08. Jadi 325 dah. 325. Itu siapa yang menamai 325 2208 ya sayang? Harusnya itu pakai nama sendiri. Nggak apa-apa. 3208. Nggak apa-apa. Ibu beri waktu 2 menit lagi. 2 menit lagi kita akan main. Bu 325 2208. Namanya nama saya. Nggak bisa. Muter-muter terus. Ya, kalau yang tidak bisa berarti sinyalnya tidak bagus, nggak apa-apa. Nggak bisa ikutan juga nggak apa-apa. Kita mulai ya. Mulai ya. Ya. Oke, yang tidak bisa ikut tidak apa-apa. Ini tidak wajib. Nonton saja di layar HP Google Meet kalau yang tidak bisa ikut. Kalau yang bisa ikut, fokus ke Kahoot-nya dulu. Paham ya? Paham. Jadi ini pertanyaannya ada 10 soal, ada yang benar salah, ada yang pilihan ganda. Pilihan gandanya bukan ABCD, tetapi ada lambang-lambang segitiga, kotak, lingkaran. Ya. Kenapa sayang? Kita nggak bisa masuk. Iya, kalau tidak masuk tidak apa-apa sayang. Berarti sinyalnya sedang tidak stabil di tempatnya Kansa. Tidak apa-apa, ini tidak wajib ya. Berarti Kansa nonton saja, lihat saja di Google Meet. Oke. Ada juga soalnya. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang bukan manfaat menerapkan persatuan adalah, ayo cepet-cepetan. Mengakhiri percaya diri. Besar ini suaranya. Oke. 3, 2, 1, waktu habis. Wah, ada yang menjawab menciptakan kedamaian. Ini kan yang bukan sayang, yang bukan. Hidup menjadi aman juga salah. Ini yang bukan.
Yang bukan ya sayang ya. Harap baca soal dengan baik. Kita lihat yang paling cepat menjawab dan benar adalah Aiman, Yasmin, Tubagus, Adli, dan Asri. Wih, hebat. Next ya. Umar dulu. Reski enggak ada. Yo, lanjut. Harus cepat dan tepat. Uni sering membantu tetangganya. Uni menunjukkan sikap apa? Ya, 10 detik mau habis. Nah, jawabannya adalah peduli. Ada yang menjawab toleransi. Mungkin salah sentuh salah HP-nya bisa saja. Kita lihat yang paling cepat dan tepat. Yasmin. Yasmin nyusul. Aimar, Tubagus, Asri, dan Adli. Yo, yang lain jangan mau kalah. Next ya. Next. Ready? Ready. True or false? Betul atau salah? True itu betul, false itu salah. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa. Betul atau salah? Nah, betul ya, true. Kalau false itu kan salah. Betul, kata tanya itu digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa yang paling cepat dan tepat? Tubagus. Selamat Tubagus. Ada Yasmin, Aima, Fauji, dan Adli. Adli masih bertahan nih di 5 besar. Next. Apa deh? Kalimat efektif adalah kalimat yang sulit. Betul atau salah? Kalimat efektif adalah kalimat yang sulit dipahami oleh orang lain dengan cepat. Wah, masih ada yang jawab betul. Kan kalimat efektif itu kalimat yang sulit dipahami, masa betul? Salah dong ya. Ya, kalimat efektif itu justru kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Siapakah yang paling cepat dan tepat? Wah, Tubagus luar biasa. Ada tanda apinya, on fire. Berarti ini Tubagus ini terus-menerus betul dan tepat gitu ya. Kita lanjut next. Pertanyaan kelima. Contoh tumbuhan yang memiliki batang berongga adalah? Apa jawabannya? Batang berongga itu adalah eceng gondok sayang. Kalau kaktus itu batangnya menyimpan cadangan air, bukan berongga. Berongga itu kan artinya ada ruang-ruang di dalamnya ya. Ada ruang-ruang berongga-rongga seperti itu. Siapa yang paling cepat dan tepat? Benar. Masih Tubagus, disusul Fauzi, Yasmin, Aimar, dan Alifa. Next, pertanyaan ke-6. Pada umumnya tanaman yang hidup di wilayah berair memiliki daun yang sedikit. Benar atau salah? 4, 3, 2, 1. Ya, betul. Pada umumnya ya memiliki daun yang tipis, tanaman yang hidup di air. Siapa yang paling cepat dan tepat? Bagus. Yasmin, Aimar, Fauji, dan Arlan. Ayo Arlan, susul temannya. Next. Tolong atau demo yang harus dikuasai oleh seorang penari yaitu? Dua, satu, waktu habis. Jawabannya adalah pola lantai. Kayaknya anak-anak ini semangat untuk jawab cepat. Kalau buru-buru Ya, penari dan juga cepat ada masih Bagus, ada Aimar, Fauji, Arlan, dan Yasmin. Arlan naik 1 tingkat ya. Next. Pertanyaan ke-8, benar atau salah? Tari Indah termasuk tarian yang dibawakan secara berkelompok. Ya, betul ya sayang ya, kan tari Indah itu dibawakan berkelompok. Ya. Berasal dari mana? Dari Sumatera. Aimar mulai menyusul tuh, bagus nih. Ya, Arlan tadi kemana? Arlannya turun lagi, mungkin kurang cepat.
Masih memimpin tuh bagus. Masih memimpin, ah. Iya. Yo, waktunya 20 detik nih, lama nih. Ayo, waktunya mau habis. Tidak ada yang menjawab ya sayang ya? Ada soalnya, Bu. Oh, nggak ada soalnya, berarti sinyal. Tadi ada bacaan sinyal Ibu buruk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut. Next, pertanyaan terakhir nih. Masih tuh bagus ya, pertanyaan terakhir. Betul atau salah? Campuran ambarawa terjadi pada tanggal ini. Betul ya sayang. Kita lihat siapa yang naik podium yang paling besar nilainya 804. Ketiga adalah Yasan. Kedua adalah Tubagus. Yang pertama adalah Aiman. Selamat untuk 3 orang yang menjadi juara hari ini. Yang kelompok kelima tadi siapa hilang? Ya. Gimana, seru nggak? Seru, Bu. Lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kapan kita lagi. Berarti sekarang kita sudah siap lanjut lagi belajarnya ya sayang ya. Oke, kita lanjut next. Nah, tadi kita sudah bermain Kahoot, lalu sekarang kita mengamati dan membaca. Mungkin Ibu saja yang akan membacakan ya. 1, ini kan kamuflase. Silakan dimatikan mikrofonnya, anak-anak. Oke, 1, kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ya, belalang sembah dan belalang daun contohnya. Jadi kamuflase itu hewan yang kemampuan dari hewan ya untuk menyamarkan tubuhnya atau untuk bersembunyi atau menempel atau berada di suatu tempat supaya terlihat sama dengan tubuhnya gitu. Jadi makhluk lain seperti hewan lain dan juga manusia itu sering terkecoh. Ya. Yang kedua ada mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Jadi kalau bunglon ini merubah warna kulitnya bisa berubah-ubah seperti itu ya. Tapi kalau kamuflase yang dilakukan oleh belalang sembah itu hanya warna-warna tertentu saja. Misalnya dia warna tubuhnya warna tubuhnya adalah hijau ya, dia bersembunyinya di daerah yang berwarna hijau seperti itu. Kalau bunglon ini bisa mengubah warnanya, warna kulitnya ini bisa berubah tergantung dari di mana lokasi dia berada. Lanjut. Selanjutnya ada kemampuan atau ciri khusus autotomi, melepas bagian tubuh ya. Untuk dirinya dan kadang melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Biasanya kalau tumbuh lagi itu bentuknya agak sedikit berbeda. Biasanya ujungnya itu atau yang bekas putusnya itu terlihat lebih gemuk seperti itu. Dan yang keempat, menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, itulah contoh-contoh hewan dengan cara adaptasinya atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini tugas satu yang di-share ke dalam Google Classroom itu yang di-share cukup satu saja, tetapi semua kegiatan di LKPD dilakukan tetap, tapi yang di-upload atau yang dikirim ke GCR adalah yang ini ya. Masih ada di LKPD kalian. Jadi setelah Vikon, carilah informasi bagaimana cumi-cumi, walang sangit, dan siput beradaptasi dengan lingkungannya. Tuliskan juga kesimpulan tentang adaptasi hewan menggunakan peta pikiran yang terdapat pada LKPD. Ada kan di LKPD? Ada, Bu. Oke, nanti setelah Vikon kalian mengerjakan tugas ini. Ada pertanyaan tentang tugas? Enggak ada, Bu. Kalau tidak ada, sekarang ya kita lanjut bahwa kerjasama dan persatuan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bu, tugasnya yang di buku peserta didik. Bu, tugasnya yang di peserta didik. Iya, tugasnya yang di LKPD itu tugasnya, tetapi yang diupload ke GCR cukup yang satu saja, yang tadi tentang mencari informasi ya, paham? Paham, Bu. Tapi nanti Ibu beri informasi lagi, nanti ada informasi lagi supaya kalian mengumpulkan LKPD-nya. Tetapi nanti mungkin di hari Senin depan ya. Jam 5 sore kan? Iya sayang, seperti biasa untuk di GCR untuk tugas itu diserahkan paling lambat 1 hari setelah hari ini, berarti besok sampai dengan pukul 5. Tetapi untuk daftar hadir, pembiasaan sholat duha dan tadarus, juga pembiasaan membantu orang tua, yaitu diserahkannya paling lambat hari ini jam 5 sore. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa ini? Siapa ini? Aris, Bu. Oke, kita lanjut ya sayang ya. Ini ada masalah, 3 masalah sekarang. Ada masalah itu dalam pembelajaran maksudnya adalah pertanyaan. Yang pertama, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Dan yang ketiga, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Ini adalah permasalahannya. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami dari permasalahan ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, tidak ada. Jika tidak ada, sekarang kalian selesaikan masalah tersebut dengan bimbingan orang tua atau orang dewasa di rumah, kerjakan di LKPD. Nanti seperti biasa presentasi lagi. Yang presentasi yang belum presentasi pada sebelumnya. Jadi yang sudah itu maksudnya tidak boleh presentasi lagi ya. Kita beri kesempatan untuk yang belum presentasi. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dinyalakan kameranya supaya Ibu bisa melihat kegiatan kalian. Ngerjain tugas.
Egi sudah selesai? Dwi Putri sudah selesai, Bu. Iya, sayang. Kita tunggu yang lain ya. Iya. Sudah selesai? Sudah. Ya, tunggu yang lain dulu ya. Egi udah, Bu. Oke, Egi. Kita tunggu yang lain ya. Iya, Bu. Tiga doang kan, Bu? Iya, sayang. Hanya 3. Sesuai dengan permasalahan yang tadi sudah ditampilkan di layar ya. Siput. Cumi-cumi, walang sangit, sama siput kan, Bu? Oh, itu setelah Vicon tadi, setelah Vicon sayang dikerjakannya. Jadi ini yang dikerjakan adalah yang ini. Yang permasalahan ini sayang, pinter. Kalau yang tentang hewan itu nanti setelah Vicon, ya. Anissa sudah, Bu. Iya sayang, kita tunggu yang lain ya. Enggak lah, Lok. Suka udah, Bu. Iya sayang, kita tunggu yang lain ya. Rizky udah, Bu.
Iya sayang, kita tunggu yang lain ya. Sudah? Sudah. 2 menit lagi ya. Oke, sudah habis waktunya ya. Yang belum selesai tidak apa-apa, nanti kita lanjut. Kalian lanjut setelah Vicon. Sekarang siapa yang mau presentasi? Dwi Putri ya, Bu. Dwi Putri ya, tadi sudah ya. Jadi kita gantian yang belum. Siapa? Bagus. Bagus. Bagus, silakan. Adi kita laksana guru. Iya, sayang, tuh bagus dulu ya. Ayo tuh bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya semua pihak baik suku, agama, ras, dan golongan, dan meninggalkan perbedaan serta kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, gotong royong membersihkan lingkungan, saling tolong-menolong, melaksanakan tugas piket, cinta tanah air dengan mempelajari kebudayaan sendiri. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat persatuan dan kesatuan, terciptanya kerukunan, terciptanya kebersamaan dan persaudaraan, terciptanya suasana yang aman dan damai, terhindarnya perselisihan, permusuhan, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk tuh bagus. Tepuk tangan. Mana yang lain tepuk tangannya? Tepuk tangannya delay. Oke, luar biasa ya. Tuh bagus sudah mempresentasikan sesuai sekali dengan pertanyaan yang diminta. Siapa lagi yang mau mencoba presentasi? Yang belum ya sayang ya? Yang belum. Adli Bu Guru. Siapa Adli? Adli sayang, silakan Adli dibuka kameranya pinter. Ya Bu Guru. Mana kameranya? Oke, silakan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Persatuan memiliki makna sebagai sebuah gabungan
ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan bermakna perihal satu sifat tunggal satuan. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Melaksanakan kegiatan kerja bakti, melaksanakan tugas kelompok, saling membantu dan berdiskusi. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan ringan. Sudah, Bu Guru. Ya, sebentar ya sayang ya. Ibu ada tamu sebentar. Oke, luar biasa Adli sudah ada tamu sebentar ya. Alhamdulillah tadi Adli sudah membacakan dan sangat sesuai sekali dengan pertanyaannya. Sama seperti itu, bagus tadi. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Adli. Sekarang terakhir satu orang lagi, siapa? Tadi Anissa ya? Anissa tadi kayaknya mau baca ya? Iya, Bu. Iya sayang, silakan Anissa. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Yaitu dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal dan dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Menciptakan kerukunan, saling menghormati antar sesama, saling tolong-menolong, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat, melaksanakan tanggung jawab. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Yaitu dapat mempermudah pekerjaan, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Persatuan dan kesatuan dapat membawa kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita beri tepuk tangan juga yang meriah untuk Anissa. Ya, hebat, kelas 6B memang hebat. Ibu yakin semuanya juga sudah menyelesaikan dan jawabannya juga sudah betul-betul sudah sesuai semua dengan pertanyaan ya. Jadi kita bahas sedikit ya. Kita bahas sedikit. Tadi kan permasalahannya yang pertama, apa makna persatuan dan kesatuan? Nah, maknanya itu adalah apa? Makna persatuan dan kesatuan itu kita dapat menjalin persatuan dan kesatuan juga untuk maknanya tadi untuk menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi, dan juga menjalin persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong-menolong, dan juga nasionalisme, ya. Nah, terus juga sikap-sikap apa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, ada banyak ya tentu saja. Dalam lingkungan keluarga itu kita bisa beribadah bersama ya, misalnya sholat bersama ya, sholat berjamaah, terus juga pembagian tugas yang ada di rumah, terus juga menikmati hiburan bersama, terus menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dalam lingkungan sekolah kita ada piket kelas ya, terus juga menghormati budaya lain yang kadang kan kita berteman itu ada yang berbeda-beda budayanya, kita harus menghormati, terus membantu teman, menaati peraturan di sekolah, bermain bersama, belajar bersama, menjenguk teman yang sakit. Terus juga di dalam masyarakat kita juga contohnya bertoleransi, saling menghargai, mendahulukan kepentingan umum, dan juga memperluas pergaulan. Ya, itu contoh penerapannya. Oke, anak-anak, alhamdulillah. Mohon maaf untuk yang lain yang tidak bisa presentasi. Nah, Ibu akan share screen lagi. Bisa dilihat ya.
Nah, setelah Vicon ini, anak-anakku sekalian, jangan lupa mengecek Google Classroom-nya, ya. Terus juga menandai kehadiran, kebiasaan, dan juga melaksanakan dan juga menyerahkan tugas tadi, ya. Ada satu tugas saja, tetapi di LKPD-nya seluruhnya dikerjakan. Dan juga ada evaluasi hari ini, evaluasinya dengan menggunakan Google Form. 10 soal, nanti setelah ini Ibu sematkan. Ibu kirim linknya setelah Vicon. Kenapa Ibu kirim setelah Vicon? Supaya kalian bareng-bareng mengerjakannya. Kalau dari pagi Ibu sematkan, nanti ada yang sudah mengerjakan sebelum Vicon. Ya, paham anak-anak? Paham. Apa sayang? Kalau evaluasi dikumpulnya seperti biasa kan Bu? Iya, evaluasi itu seperti biasa hari ini paling lambat jam 5 sore. Evaluasi itu jadi nanti mengerjakan 10 soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Form. Ya. Oke, anak-anak sekarang kita refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak. Tentang tumbuhan. Perjanjian. Tentang perjanjian pertempuran, perjanjian rensil. Terus cara hewan beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungan. Terus apa lagi? Terus juga membuat peta pikiran, ya. Jadi hari ini tadi kita sudah mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Bagian apa sih yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Semuanya. Alhamdulillah semuanya ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulan ya, bahwa persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali manfaatnya ya. Terciptanya perdamaian, terus juga kita pastinya punya banyak teman kalau kita bersatu ya, dan saling membantu satu sama lain. Jadi kita harus saling bekerja sama dan juga bersatu supaya tercipta atau tercapai tujuan kita bersama. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu akan membacakan sebuah kata-kata dari Bung Tomo, ya. Jangan memperbanyak lawan, tapi perbanyaklah kawan. Nah, jadi kita harus berbuat baik kepada banyak orang, saling membantu supaya kita punya banyak kawan, jangan banyak lawan, seperti itu. Sekarang kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, Egi ya. Oke, Egi silakan Egi. Istia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu dan juga panjang umur ya, diberikan kelancaran dalam pembelajaran ya. Nah, anak-anak tetap semangat semuanya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar dari Google Meet ini.